Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat Allah, atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan doa kami semuanya, Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat walafiat, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang halalan thayyibah wal barakah. Seluruh aktivitasnya tidak ada halangan apapun, dimanapun Anda berada diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pemirsa, para kiai, para sahabat, para santri, teman-teman semuanya dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengkaji tentang pengertian Al-Quran menurut ulama. Ya. Dalam kajian ini kita akan membahas pengertian Al-Quran menurut ulama. Kita bagi menjadi dua bagian atau dua kelompok, bagian A dan bagian B. Bagian A yaitu pengertian Al-Quran menurut para ulama secara etimologi atau secara bahasa. Ya. Nah, pengertian Al-Quran secara bahasa ini atau secara etimologi atau bahasa lainnya etimologis ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pengertian Al-Quran. Ya. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Lihyani. Ya, ini adalah tokoh ahli Al-Quran atau tokoh yang memberikan pengertian Al-Quran. Al-Lihyani ini wafat pada tahun 215 Hijriah. Menurut beliau, menurut Al-Lihyani, Al-Quran ini adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Fi'il madinya qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, kemudian masdarnya Qur'anan. Lafaz Qur'anan inilah menurut Al-Lihyani membentuk kata Al-Quran. Ya. Ya. Kemudian kata qara'a yaqra'u Qur'anan ini kalau kita artikan artinya adalah bacaan. Ya, bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya, itu pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani. Menurut tokoh ini, menurut Al-Lihyani, kenapa Al-Quran ini terambil dari kata qara'u yaqra'u Qur'anan? Karena ini bersumber dari surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Ya, itu ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, ada lafaz qur'anah dan apa? Ya, fattabi' qur'anah. Dari kata-kata lafaz qur'anah inilah yang kemudian membentuk kata Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kami telah mengumpulkannya di dalam dadamu, maksudnya mengumpulkan Al-Quran, wa qur'anah, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka ketika telah selesai membacakannya,
Ya, ketika kami telah selesai membacakannya, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Ya, fattabi' qur'anah. Jadi lafaz kata qur'anah dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah tadi itulah asal muasal dari nama kitab suci kita, yaitu kitab Al-Qur'an. Ya, ini penjelasan menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Qur'an secara bahasa menurut Al-Asy'ari, ya. Menurut Imam Al-Asy'ari, yaitu wafat pada tahun 324 Hijriah, mengemukakan bahwasanya ya kata Al-Qur'an ini berasal dari kata qara'na. Qara'na. Hurufnya qaf, ra dan nun. Yang artinya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ya, artinya adalah gabungan. Ya. Nah, kenapa Al-Qur'an ini gabungan? Diartikan sebagai menggabungkan sesuatu dengan yang lain menurut Al-Asy'ari, karena memang pada dasarnya di dalam Al-Qur'an ini terkumpul dari berbagai macam gabungan dari huruf, kemudian membentuk kata membentuk kalimat membentuk ayat membentuk surat membentuk juz. Ya, itulah dari Al-Qur'an. Sehingga menurut Al-Asy'ari bahwasanya Al-Qur'an ini adalah artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, ya, gabungan antar ayat atau gabungan antar surat, antar juz dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tokoh yang memberikan pendapat tentang pengertian Al-Qur'an secara bahasa, yaitu menurut Al-Farra. Ya, tokoh Al-Farra ini wafat pada 207 Hijriah. Ya, beliau mengemukakan atau menjelaskan bahwasanya lafaz Al-Qur'an itu berasal dari kata qara'inun. Ya, qara'inun ini adalah bentuk jamak. Ya, qara'inun ini terambil dari kata qarinah. Ya, kata qarinah kemudian membentuk kalimat jamak, yaitu ra'inun, yang artinya adalah petunjuk atau indikator. Ya, maksudnya menurut Al-Farra ini bahwasanya Al-Qur'an ini mengandung berbagai macam petunjuk, berbagai macam pelajaran, berbagai macam ibrah atau nasihat, yang ayatnya itu saling mendukung, saling membenarkan antara satu ayat dengan yang lain. Ya, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah yufassiru ba'duhu ba'dun, artinya saling menafsirkan, saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain. Jadi ada hubungan timbal balik atau hubungan saling mendukung, saling menjelaskan, atau istilahnya ada keterkaitan erat, disebut dengan munasabah. Ya, saling mendukung antar ayat maupun antar surat. Ya, ini menurut Al-Farra. Menurut Al-Farra, Al-Qur'an ini terambil dari kata qara'inun atau qarinah, yang artinya petunjuk atau indikator. Kemudian yang keempat, ya, pengertian Al-Qur'an menurut Az-Zujaj. Ya, Az-Zujaj ini tokoh yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Apa yang dikatakan beliau? Ya, kata Al-Qur'an ini adalah ya kata sifat dari al-qar'u. Ya, al-qar'u yang artinya adalah al-jam'u. Al-jam'u itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu kumpulan. Ya, menurut Az-Zujaj bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kumpulan dari surat atau kumpulan dari ayat, kemudian kumpulan dari berbagai macam peristiwa, berbagai macam kisah, berbagai macam keterangan, perintah, larangan, hukum dan sebagainya. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an ini memuat 3 dimensi, yaitu dimensi
masa lalu yang saat itu kita belum ada, bagaimana tentang kehidupan di masa lalu, kehidupan Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu atau kaum-kaum terdahulu yang kita belum lahir pada saat itu. Kemudian kehidupan sekarang yang saat ini terjadi, itu isyarat-isyaratnya sudah dijelaskan secara detail oleh Al-Quran. Kemudian kehidupan yang akan datang yang pada saat ini kita belum memasukinya. Ya, dan itu pasti benar apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah dan Allah tidak mungkin berbohong. Ya, Al-Quran memuat petunjuk yang pasti benar. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat mutlak, ya, dan bisa dibuktikan secara empiris atau secara ilmiah. Ya, data-data yang disampaikan oleh Al-Quran itu bisa dibuktikan, bisa dikaji secara ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu modern atau ilmu sains saat ini. Ya. Nah, itu tentang dimensi Al-Quran. Al-Quran menjelaskan yang peristiwa yang akan datang, yang kita belum menyaksikan atau belum memasukinya, tentang kehidupan alam kubur, kehidupan akhirat, tentang bagaimana peristiwa manusia di padang mahsyar, dan tempat terakhirnya apakah di surga dan di neraka. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kelima, menurut Asy-Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'i, tokoh ini wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, menurut tokoh Asy-Syafi'i, bahasanya Al-Quran ini adalah kata asli. Maksudnya disebut dengan isim alam, yaitu bahwasanya istilah Al-Quran atau kata yang disematkan kepada kitab suci kita itu bukan kata bentukan, bukan kata yang ada asal muasalnya, bukan berasal dari kata dasar atau kata bentukan sebelumnya. Sedangkan tokoh yang 4 tadi, baik itu tokoh Al-Lihyani, kemudian Al-Farra, kemudian Al-Asy'ari, kemudian Az-Zujaj, ya, itu mengartikan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata yang lain, bukan langsung jadi membentuk kata Al-Quran. Ya, menurut Al-Lihyani tadi, Al-Quran itu berasal dari kata dasar qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, kemudian menurut Al-Asy'ari tadi berasal dari kata qarana. Menurut Al-Farra tadi qara'inun. Kemudian Az-Zujaj tadi kata Al-Quran ini adalah kata bentukan atau berasal dari kata al-qar'u, yang artinya adalah kumpulan. Nah, kata bentukan itulah yang diistilahkan dengan isim mustaq. Ya, isim mustaq ini sebuah kata yang sebelumnya itu terbentuk dari kata yang lain. Kata yang dipakai itu adalah bukan kata asli tapi kata bentukan dari kata yang lain. Nah, sedangkan menurut yang terakhir ini, tokoh Asy-Syafi'i, bahwasanya kata Al-Quran ini bukan terambil dari kata-kata yang lain, tapi memang kata ini adalah kata Al-Quran, memang nama yang telah Allah sematkan untuk kitab suci kita, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kitab yang diturunkan terakhir. Ya, itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, nama Al-Quran itu adalah kata asli sebagaimana Allah menamai kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nama kitab itu yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi bagian yang A, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa, telah disampaikan beberapa tokoh. Selanjutnya bagian B, ini adalah pengertian Al-Quran atau arti Al-Quran secara istilah. Ya, pengertian secara istilah ini disebut dengan pengertian secara terminologi atau terminologis. Ya,
Kenapa ada pengertian secara bahasa dan secara istilah? Ya memang seperti itu. Kalau secara bahasa ini berarti berdasarkan kamus panduannya. Nah, berarti ketika kata Al-Quran ini kita cek, itu di dalam kamus tidak langsung ada kata Al-Quran, tapi bisa kita telusuri dari kata asalnya yang telah dijelaskan oleh tokoh-tokoh tadi. Ya seperti lafadz qara'a, nanti akan muncul artinya di situ adalah bacaan, kemudian qara'inun, kemudian qarona, dan al-qar'u. Ya. Nah, sedangkan pengertian secara istilah atau istilahi atau secara terminologi, ini pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh ulama, jadi hasil analisis ulama atau hasil pemikiran dari ilmu para ulama. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang menyampaikan juga, tokoh yang berbeda. Nah, ini berarti murni bukan berdasarkan kamus bahasa Arab, bukan kamus yang merujuk tentang pengertian Al-Quran tadi, tapi ini memang mutlak sebuah rumusan, sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang disampaikan oleh beberapa tokoh ahli Al-Quran. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Khudori Beg. Ya. Syekh Muhammad Khudori Beg menyampaikan bahwasanya pengertian Al-Quran atau definisi Al-Quran, ini ada definisi berdasarkan bahasa Arab ya. Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litadaburi wa tadzakuril manqulu mutawatiran wa huwa ma daffatainil mabdu bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Ya, kalau kita artikan Al-Qur'anu wal lafdzul arabi. Al-Qur'an itu adalah lafaz berbahasa Arab, al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litadaburi, untuk ditadaburi, direnungi atau dipahami, dihayati. Wa tadzakuril manqulu mutawatiran, dan di tadzakur, diingat-ingat. Ya, direnungkan. Ya, mangkulu mutawatiran, yang diturunkan atau disampaikan dengan mutawatiran. Ya, mutawatiran itu diartikan berangsur-angsur. Ya. Wa huwa ma daffatainil mabdu' bi suratil Fatihah, yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah, awalnya surat Al-Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, itu tadi definisi atau pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudori Beg. Kemudian yang kedua, menurut tokoh yang bernama Subhi Sholih. Ya, beliau menyampaikan Subhi Sholih tentang pengertian Al-Quran. Al-Qur'anu wal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahifil manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Artinya, Al-Qur'anu wal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kitab mu'jizul munazzalu, yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu, yang tertulis atau tercatat fil masahif, di dalam mushaf. Ya. Mangkulu alaihi bitawatur, ya, yang disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu diartikan secara berangsur-angsur atau ada sanadnya, ya, bukan asal apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca Al-Quran saat ini bukan asal karangan para ulama, tapi memang ada sanadnya, ada dari siapa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-muta'abbadu, yang bernilai ibadah atau bernilai pahala, bitilawatihi, saat ketika membacanya. Ya, itu menurut Syekh Subhi Sholih. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh. Ya, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-kitabu wal Qur'anul maktubu fil masahif al-mahfudhu
fi suduri man ana bi hifdhihi minal muslimin. Ya. Alkitab wal Qur'anul maktub. Ya. Yaitu kitab yang dia itu maktub, tercatat atau tertulis, fil masahif, di dalam mushaf. Al-mahfudu yang terjaga atau terpelihara, terlindungi, fi suduri, di dalam dada, man ana, orang yang menjaganya, ya, man ana bihifdihi, orang yang menjaganya dengan menghafalnya, minal muslimin, yaitu umat Islam atau kaum muslimin. Yaitu pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh. Nah, tadi beberapa definisi tentang Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya, secara bahasa itu berarti secara etimologi, secara istilah berarti secara terminologi, atau bahasa lainnya. Secara bahasa itu secara lughawi, sedangkan secara istilah itu adalah istilahi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya adalah orang yang mencinta Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, orang yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan semuanya keluarga kita bisa menjadi hafidh Al-Quran, insyaallah, dengan ikhtiar, dengan usaha. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahan lisan kami yang tidak terjaga, lisan kami yang tidak fasih. Ya, terima kasih Anda semuanya masih hadir, mau berkunjung di channel yang sangat sederhana ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak mengurangi kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.